Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, adik-adik. Mari kita belajar matematika di channel Belmatematika. Oke, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa channel ini mengalami perubahan nama yang tadinya Bermatematika, sekarang menjadi Belmatematika. Bel spasi matematika. Ya, oke, lanjut saja. Di video kali ini saya ingin membahas tentang nilai diskriminan pada persamaan kuadrat. Oke, di persamaan kuadrat itu ada yang namanya nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan itu nanti pengaruhnya apa pada sebuah persamaan kuadrat. Sebelumnya ini rumus dari nilai diskriminan itu rumus adalah b kuadrat min 4ac. Nah, kalau nilai d itu nanti lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real berbeda. Artinya x1 berbeda dengan x2. Nah, seandainya kita hitung nilai D ini sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang sama atau kembar, sehingga x1-nya sama dengan x2. Nah, memungkinkan juga bahwa nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, maka akarnya adalah akar real atau tidak real. Dalam artian dia tidak memiliki penyelesaian. Kita ambil contoh, misalkan pada sebuah persamaan. Nah, pertama dari persamaan ini kita tentukan dulu adalah nilai A, B, dan C-nya. Oke, nilai A-nya adalah 1, ya, nilai B-nya adalah 5, dan nilai C-nya adalah 6. Ini kita masukkan ke rumus D B kuadrat min 4AC, ya, sehingga sama dengan B-nya 5 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya adalah 6. Oke, ya. Maka ini 25 dikurangin 24. Berapakah D-nya? Sama dengan 1, ya. Nah, nilai D-nya ini sama dengan 1. Berarti nilai D ini lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, pertama dia memiliki yang namanya dua akar real berbeda. Jadi memiliki dua akar real berbeda. Ya, yang kedua berarti nanti x1-nya tidak sama dengan x2. Nah, dengan menggunakan rumus ABC, ya, rumus ABC itu apa tadi? Rumus ABC itu kalian ingat lagi, yaitu x1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi dengan 2a. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada b kuadrat min 4ac yang di dalam akar. Nilai ini atau rumus ini itu sama dengan ini, ya, sama dengan nilai diskriminan. Oke. Dengan demikian, yang di dalam kurung ini kita ganti aja nanti dengan apa? Dengan nilai diskriminan, yaitu nilai D. Oke, maaf. Ya, dengan nilai D, ya, di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan, berarti x1,2 min b-nya adalah min 5 plus minus akar d-nya tadi kita dapatkan 1, ya, berarti nanti sama dengan akar 1 dibagi dengan 2, a-nya berapa? A-nya adalah 1 juga. Oke, berarti nanti x1,2-nya itu adalah min 5 plus minus 1 dibagi dengan 2, ya, dibagi dengan 2. Nah, kita tanya di sini, maka nanti x1,2-nya itu adalah misalkan ini x1, ya, ketika min 5 tambah 1. Jadi min 5 tambah 1 bagi 2 itu adalah min 5 tambah 1 4. Min 4 bagi 2 adalah min 2. Kemudian x2-nya ketika min 5 dikurangin 1 bagi 2. Berapa? Min 5 dikurangin 1 adalah min 6. Min 6 bagi 2 adalah min 3. Nah, dari sini kelihatan bahwa x1 berbeda atau tidak sama dengan x2, gitu, ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, yang ini. Kali ini seperti apa? Kita tentukan dulu. A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah min 6, C-nya itu adalah 9. Oke, kita masukkan ke rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4
AC. D sama dengan B-nya adalah min 6 kuadrat min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 9. Ini berapa? 36 dikurangin 36, berarti D-nya sama dengan 0. Oh, kalau D-nya 0 berarti dia itu sama dengan 0 ya, memiliki akar kembar, ya enggak? Akar kembar, atau nanti X1-nya sama dengan X2 ya, X1-nya sama dengan X2. Nah, mau bukti? Oke, kita buktikan dengan menggunakan rumus ABC saja ya. X1,2 sama dengan min B plus minus akar. Nah, ini yang dalam akar ini karena nilai diskriminan, langsung aja kita ganti dengan nilai D dibagi dengan 2A. Oke ya, min B berapakah? Min B jadi min 6 plus minus akar B-nya tadi karena akar 0 gitu ya, dibagi dengan 2 kali 1, A-nya 1 gitu kan. Nah, ini min ketemu min jadi plus, jadi 6 plus minus 0 ya, berarti langsung aja dibagi 2 ya, ini X1,2. Dengan demikian berarti nanti X1-nya sama dengan X2, yaitu sama dengan 3 ya, berarti ini kita dapat X1-nya sama dengan X2. Nah, itu kan terbukti ya, bahwa kalau dia sama dengan 0 nilai diskriminannya, berarti nilai X1-nya sama dengan nilai X2 atau dia memiliki akar kembar. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuk persamaannya seperti ini? A-nya 1, langsung saja kita tentukan berapa nilai B-nya, min 3, nilai C-nya adalah 9. Coba kita cek nilai diskriminannya. B kuadrat min 4 AC, berapakah B-nya? Min 3. Min 3 dikurangin 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 9. Nah, min 3 kuadrat itu adalah 9, dikurangin 4 kali 1 kali 9, yaitu min 36. Oh, berarti D-nya adalah min 27. Nah, kalau 27 berdasarkan rumus ini ya, D lebih kecil dari 0 kan? Berarti dia akar hayal atau tidak real, atau dia tidak memiliki penyelesaian. Nah, ini kan D-nya lebih kecil dari 0 ya. D-nya lebih kecil dari 0, berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Mari kita buktikan dengan rumus ABC. X1,2 maka min B plus minus akar, nah ini kita ganti aja langsung dengan nilai D ya, dibagi dengan 2A. Min B plus minus akar D-nya berapa tadi? Ini kita dapat ya nilai D-nya, yaitu min 27 dibagi dengan 2A. A-nya berapa? Iya, A-nya adalah 1. Nah, kita lihat di sini. Di sini min 27 nih. Dalam akar itu tidak boleh negatif, jadi harus lebih besar sama dengan 0. Berarti ini tidak bisa kita teruskan karena ini akarnya adalah imajiner atau bilangan hayal atau akar hayal ya, sehingga ini dia tidak memiliki penyelesaian, maka ini tidak memiliki penyelesaian, kita tulis seperti ini. Udah sampai sini kalau dia misalkan nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Oke adik-adik, setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang pengaruh nilai diskriminan terhadap terhadap penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat, selanjutnya saya ingin menampilkan beberapa model soal yang berkaitan dengan diskriminan yang biasanya nanti akan keluar di ujian-ujian sekolah ya, atau ujian-ujian nasional kayak gitu ya. Baik, yang pertama adalah contoh soal seperti ini ya. Contoh soal seperti itu, jika nilai diskriminan persamaan kuadrat tersebut adalah 49, tentukan nilai C. Nah, di sini ada sebuah persamaan kuadrat, yaitu 3x kuadrat dikurangi 5x tanpa C. Nah, di sini nilai diskriminannya sudah diketahui, yaitu 49. Jadi 49 ini adalah nilai diskriminan. Nah, pada semua persamaan kuadrat ini kita tentukan dulu. Pertama nilai A. A-nya berapa? 3. Kemudian B-nya berapa? Min 5, dan ini adalah C-nya belum tahu, itu yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah nilai C. Nah, selanjutnya adik-adik masukkan ke rumus nilai diskriminan ini, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, karena D-nya tadi sudah dapat, yaitu 49, langsung kita ubah nih D-nya dengan ganti dengan 49.
B-nya berapa? Min 5. Min 5 kuadrat dikurangi 4. A-nya adalah 3. C-nya adalah belum tahu. Itu saja dengan C. Maka ini 49 sama dengan min 5 kuadrat adalah 25 dikurangin 12C. Oke. Ini kita pindah ke sini ya. Jadi nanti 49 kita kurangin 25 sama dengan min 12C. 49 kurangin 25 berapa? Itu 14, maaf, yaitu 24 sama dengan min 12C. Sehingga min 12C sama dengan 24. C-nya adalah 24 kita bagi dengan min 12. Berapa C-nya? Itu C-nya adalah min 2. Dengan demikian jawabannya yaitu C-nya adalah min 2 untuk soal ini. Oke. Nah, yang kedua ini adalah bentuk contoh soal yang kedua, yaitu diketahui persamaan 1 dikurangin M X kuadrat ditambah 8 kurangin 2M tutup kurung X ditambah 12 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Berapakah nilai M? Nah, ini contoh soal yang juga menggunakan nilai diskriminan ya. Tahu dari mana? Coba kita lihat. Nah, pada soal ini diketahui bahwa persamaan tersebut mempunyai akar kembar. Di situ ada kata-kata akar kembar. Ya. Kalau akar kembar berarti yang ini ya. Akar kembar. Ya kan? Berarti nanti nilai X1-nya nanti akan sama dengan nilai X2. Nah, berarti dia apa nilai diskriminan? Nilai diskriminan itu sama dengan 0 gitu ya. Dan yang ditanyakan adalah nilai M. Nilai M yang ada di sini itu berapa nih nilai M nih? Nilai M yang ada di sini. Kita lihat ya. Langsung kita masukkan ke rumus nilai diskriminan. D ya, rumus ini ya. Sama dengan B kuadrat dikurangin 4 kali AC. Karena tadi D-nya sudah dapat yaitu 0, kita langsung aja ganti D-nya B kuadrat. Nah, di sini tentukan dulu ya, A-nya berapa? A-nya adalah 1 min M. Kemudian B-nya adalah 8 dikurangin 2M. Dan C-nya ini yaitu 12. Nah, ini kita masukin B-nya adalah 8 dikurangin 2M, kita kuadratkan ya. Min 4, A-nya adalah 1 min M dikali dengan C. C-nya adalah 12. Oke. Nah, 0 sama dengan 8 dikurangin 2M kuadrat. Masih ingat penjabaran bentuk aljabar seperti ini? Ya. Jadi nanti 8 kuadrat dikurangin 2 kali 8 dikali 2M ditambah dengan 2M dikuadratkan. Nah, yang ini kita kalikan dulu nih. Jadi kan min 48 ya, nanti dikalikan dengan 1 kurangin M. Oke, 0 sama dengan ini 64 dikurangin 2 kali 8 kali 2. Berapa? Iya, 32M. Ditambah, ini jadi 4M. Oh ya, 4M kuadrat. Kemudian, ini kita kali ke sini, ini kita kalikan ke sini. Jadi min 48 ditambah dengan 48M. Oke. Selanjutnya adalah kita lihat di sini ada suku-suku yang sejenis. Ya, 64 dengan min 48 itu sejenis. Kemudian ada lagi juga min 32M sejenisnya dengan 48M. Nah, oke. Kita kelompokkan ya, jadi nanti kita tulis 4M kuadrat. Nah, min 32M ditambah 48M ditambah 64 dikurangi 48 sama dengan 0 ya. Oke, 4M kuadrat min 32M ditambah 48M yaitu berapa? Min plus 16M gitu, plus 16M. Kemudian 64 dikurangi 48 juga plus 16 sama dengan 0. Nah, ini kan kita mau mencari nilai M nih, dan dia udah bentuk persamaan kuadrat. Karena ini sama dengan 0, bisa kalian sederhanakan dulu ya. Kita bagi dengan 4 semua ya. Jadi 4M kuadrat jadi M kuadrat ditambah 16M jadi 4M ditambah 4 sama dengan 0.
Selanjutnya kita pakai rumus ABC juga boleh, atau memfaktorkan juga boleh ya. Kalian kalau misalkan lebih enak pakai memfaktorkan juga silakan. Jadi nanti kalau memfaktorkan, karena ini bilangan kuadrat, ini juga bilangan kuadrat nih. Ini bilangan kuadrat dari berapa? Dari 2 kuadrat ini, dari M kuadrat gitu ya. Sehingga kita tulis nih M, ini pun M. Karena di sini plus ya, masuk aja di sini plus 2 plus 2 sama dengan 0. Nah, kita lihat nih, berarti M1-nya sama dengan min 2 ya. Dan yang ini berarti M2-nya, oke, kalau misalkan gini, saya ini dari ini ya. Jadi M tambah 2 sama dengan 0. Maka ini M1-nya sama dengan sini ya. Jadi min 2. Atau yang ini M kedua tambah 2 sama dengan 0. Itu M2-nya sama dengan ini pindah ke sini jadi min 2. Nah, terlihat bahwa nilai M1 sama dengan M2 karena tadi apa? Nilai diskriminannya, oh bukan, mohon maaf, ya ini nilai diskriminannya sama dengan 0, atau di sini bentuk persamaan kuadrat sempurna ya. Nah, dengan demikian kita dapat nih berarti nilai M-nya sama dengan min 2 ya, agar dia memiliki persamaan ini mempunyai akar kembar, yaitu X1 sama dengan X2. Oke, bentuk contoh soal yang ketiga dari persamaan kuadrat tentang nilai diskriminan ini adalah seperti ini. Akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 2X dikurangin M sama dengan 0 adalah tidak real. Dalam kurung akar hayal, nilai M yang memenuhi. Ya, nilai M yang memenuhi. Nah, teman-teman, ya, jadi di sini sudah diketahui belum nilai D-nya? Nilai D-nya di sini diketahui, yaitu tidak real. Ya, dalam kurung akar hayal. Berarti kalau tidak real itu yang ini ya. Ya. Dalam artian persamaan kuadrat ini tuh dia tidak memiliki penyelesaian. Berapakah nilai D-nya? Ya, kita butuh ini. Berarti nilai D-nya adalah lebih kecil dari 0. Oke, selanjutnya kalian masukkan ke dalam rumus diskriminan. Ya, tentukan nanti berarti nilai D-nya lebih kecil dari 0. Ya. Apa sih tadi nilai D itu? Ya, B kuadrat dikurangin 4AC, nah, lebih kecil dari 0. Kita masukin ya, ini kita tentukan dulu, A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah min M. Berapakah B-nya? Yaitu 2 kuadrat dikurangin 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah min M. Kurang dari 0. Ini berarti nanti 4 dikurangin 4 dikali 1 dikali min M, berarti jadi plus 4M, lebih kecil dari 0. Oke. Nah, ini kita pindahin aja ke sini. Oke. Nah, jadi nanti 4M lebih kecil dari min 4. Sehingga M-nya lebih kecil dari min 4, ini kita pindah ke sini aja, diper ya. Jadi dibagi ya. Sehingga M-nya adalah lebih kecil dari min 1 ya. Dengan demikian, nilai M yang memenuhi adalah harus kurang dari min 1. Ya. Jadi ini tuh nilai M-nya adalah kurang dari min 1 gitu ya. Contoh soal berikutnya tentang nilai diskriminan ini pada persamaan kuadrat ada seperti ini. Nomor 4 ya, kita lihat teman-teman. Agar persamaan X kuadrat ditambah 10X kurangin K sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda, maka nilai K haruslah, nah, seperti biasa, apa yang harus kita tentukan? Nah, di sini yang diketahui adalah kalimat atau kata tentang mempunyai dua akar real, ya, dua akar real yang berbeda. Nah, berarti dua akar real yang berbeda itu adalah yang pertama nih. Ya. Nilai D-nya lebih besar dari 0 nanti, ya kan? Nah, ini nanti kita gunakan ini rumus ini ya. Jadi nanti nilai D-nya lebih besar dari 0. Kita tentukan dulu, A-nya adalah 1, B-nya adalah 10, dan C-nya adalah min K. Apa rumusnya? B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Oke ya. B-nya adalah 10 kuadrat dikurangin 4, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah min K, lebih besar dari 0.
Nah, selanjutnya ini kita hitung 100 dikurangi min 4 kali 1 dikali min K. Maka jadi plus 4K. Lebih besar dari 0. Nah, ini kita pindahin aja ke sini. Sehingga kita dapat nih, maaf, ya kita dapat 4K lebih besar dari min 100. Ingat ketika pindah maka berubah tanda jadi negatif. Maka ini kita pindahin juga, maka jadi pembagi ya. K lebih besar dari min 100 dibagi 4. Berapakah K-nya? Maka K lebih besar dari min 25. Nah, dengan demikian nilai K itu harus lebih besar dari min 25 agar persamaan persamaan x kuadrat tambah 10x dikurangin K mempunyai dua akar real yang berbeda. Dia harus nilai K-nya lebih besar dari min 25. Oke, teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya, teman-teman, terkait dengan nilai diskriminan, pengaruh nilai diskriminan terhadap persamaan kuadrat, serta contoh-contoh soal yang berkaitan dengan nilai diskriminan. Nah, oke, saya rasa cukup sampai di sini. Silakan di subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.